Kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. Kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri dan raja-rajanya memeluk agama Islam. Nah, setelah itu bermuncullah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada kerajaan masyarakat Hindu. Ada kerajaan Kutai muncul pada tahun 400 Masehi dan pusat kekuasaannya adalah Kalimantan Timur. Nama rajanya adalah Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Nah, peninggalan sejarahnya itu prasasti atau stupa berbentuk tugu batu bertuliskan huruf Pallawa. Selanjutnya itu ada kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan Tarumanegara ini muncul pada tahun 450 Masehi. Kekuasaannya itu Bogor, Jawa Barat. Nah, nama rajanya itu Purnawarman. Peninggalan sejarahnya ada prasasti kebun kopi, prasasti jambu, prasasti tugu, dan tentunya prasasti lebah. Yang terakhir itu ada kerajaan Kalingga. Nah, tahun kemunculannya itu 674 Masehi. Pusat kekuasaannya itu Jawa Tengah dan nama rajanya itu Ratu Sima, dan peninggalan sejarahnya itu prasasti Tukmas, prasasti Sajamerto, dan Candi Angin dan Candi Bukra. Selanjutnya itu ada kerajaan Nusantara Islam. Kerajaan Aceh itu muncul pada tahun 1519 Masehi. Nah, pusat kekuasaannya itu Nang Pulau Aceh Darussalam. Nama rajanya itu ada Alimuhad, Salahuddin, Riyahat, Syah Muda, dan peninggalan sejarahnya itu ada Monumen Darussalam, Makam Sultan Iskandar Muda, Kerkap atau kuburan serdadu Belanda. Yang kedua itu ada Demak. Nah, kerajaan Demak ini muncul pada tahun 1400 Masehi. Nah, pusat kekuasaannya itu ada Demak, Jawa Tengah. Nama rajanya itu ada Raden Fatah, ada Pati Unus, Sultan Trenggono, dan Pangeran Hadiwijaya. Nah, peninggalan sejarahnya ada Masjid Agung Demak, piring kompak, cakar totat atau tiang utama masjid, beduk, dan kentongan. Nah, setelah itu ada kerajaan Cawak Buda. Kerajaan Sriwijaya muncul pada tahun 600 Masehi. Nah, pusat kekuasaannya itu ada Sumatera Selatan. Nama rajanya itu Balaputra Dewa Sri Samramawijaya, dan peninggalan sejarahnya itu prasasti Kedukan Bukit, prasasti Tangtuan, dan prasasti Telaga Batu. Selanjutnya itu ada peninggalan masa kerajaan Hindu Buddha. Yang pertama itu ada candi, bangunan yang dibuat dengan tujuan untuk memuliakan seseorang yang telah meninggal, yang berasal dari keluarga raja atau orang terkemuka. Yang kedua itu ada arca. Patung arca terbuat dari batu yang dipahat menyerupai seseorang manusia atau binatang. Yang ketiga ada seni ukir. Nah, hasil seni ukir atau seni pahat yang dapat kita jumpai sebagai hiasan pada dinding candi. Yang terakhir ada bahasa dan tulisan. Peninggalan dari masa kerajaan Hindu Buddha menggunakan bahasa Sanskerta dengan tulisan huruf Pallawa. Selanjutnya ada peninggalan masa kerajaan Islam. Yang pertama ada masjid. Masjid ini salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang paling banyak ditemukan. Yang kedua ada kaligrafi. Nah, kaligrafi adalah suatu seni menulis huruf Arab dengan gaya dan susunan yang indah. Nah, baik anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, apakah sudah mengerti? Sudah.
3 menit untuk mengerjakannya. Sudah, Bu? Sudah kan anak-anak? Sudah, Bu. Jadi Sudah, Bu. sudah, Bu. Siapa yang maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya? Dela, Bu. Pada Dela, silakan. Baik, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil susunan kami. Untuk kan ada 3 gambar, 4 gambar. Yang pertama yang kayak botol minum itu di atas, terus yang kayak boba-bobanya itu letak di bawah. Gimana kelompok lainnya, apakah sama hasilnya? Sama, Bu. Oh, baik. Terima kasih pada Dela. Silakan. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Kepada Putri, kami persilahkan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, sejarah merupakan hal yang benar-benar terjadi di masa lalu. Yang kedua, manfaat belajar sejarah yaitu untuk mengetahui kehidupan di masa lalu dan mengambil pelajaran baik dari cerita tersebut. Yang ketiga, kita dapat mengetahui kehidupan masa lalu melalui peninggalan sejarah yang ditemukan. Nah, baik, itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Nah, selesai. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini. Sebilanya